Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih kalian telah mampir di channel saya. Melanjutkan video saya yang kemarin tentang sosok gaib penjaga rumah. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dan orang-orang di rumah saya tentang sosok gaib di rumah saya. Untuk penjelasan mengenai seperti apa sosok penjaga rumah dan tanda-tanda kehadirannya, kalian bisa tonton di video saya sebelumnya. Linknya saya taruh di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung cerita aja. Jadi saya tinggal di rumah eyang saya bersama kedua orang tua dan juga dua adik saya. Dari dulu di rumah ini sering terjadi beberapa kali kejadian yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Beberapa bisa saya ceritakan di sini, namun juga masih ada banyak hal yang memang tidak boleh diceritakan pada video kali ini. Cerita yang pertama, interaksi dengan sosok penjaga rumah saya melalui telepon. Dan hal ini saya alami sendiri bersama saudara sepupu saya. Waktu itu kami sekeluarga itu pergi kondangan ke salah satu temen budeku. Temen budeku itu hajatan. Kami sekeluarga kondangan ke sana, naik mobil, semuanya satu keluarga ikut. Kemudian rumah ditinggal dalam keadaan kosong dan terkunci. Semua pintu dikunci. Nah, kemudian eyang terus bude, bapak ibu semuanya udah naik ke atas. Kita mobil ini diparkir agak jauh dari tempat resepsi karena memang jalannya nggak bisa dimasukin mobil, jadi kita parkir agak jauh. Kemudian yang anak-anak, aku sama sepupu-sepupuku itu tinggal di mobil. Kemudian yang tua-tua itu naik ke atas. Nah, karena kita bosen ya, kemudian aku iseng nih nyuruh ke sepupuku buat coba telepon ke telepon rumah, pasti nanti ada yang angkat. Aku iseng ngomong kayak gitu, dan sepupuku merespon dengan mengambil HP langsung itu nomor rumah dia telepon. Satu kali coba telepon nggak ada yang angkat, kemudian kita nelpon satu kali lagi. Dan ini bener-bener iseng, tapi ternyata memang ada yang angkat telepon. Ada yang angkat telepon. Suara bapak-bapak agak berat suaranya, dan dia angkat dengan suara, "Halo, assalamualaikum." Kaget dong kita semua, dan sepupuku langsung lempar itu HP. Kita semua teriak di dalam mobil, tapi cuma bisa di dalam mobil karena mau keluar pun takut, karena posisi mobil itu juga deket sama pemakaman Cina. Kemudian cerita yang kedua, wujud menyerupai eyang kakung, bener-bener menyerupai eyang kakung. Jadi eyang kakungku itu di rumah itu kamarnya di belakang sendiri. Di kamar eyangku itu ada jendela dengan kaca besar menghadap ke taman sekaligus tempat untuk menjemur, untuk jemuran baju, anduk, dan lain-lain. Rutinitasku tiap mau mandi pasti ambil anduk di situ, langsung ke kamar mandi. Terus waktu itu sekitar jam 4 atau jam 5 sore, sebelum maghrib mungkin ya, tapi itu langit masih cerah gitu. Nah, jam 4 atau jam 5 sore aku mau ambil anduk ke taman, ke tempat jemuran itu, dan aku naruh anduk pas di depan jendela kamar eyang. Jadi dari situ aku bisa lihat dalam kamar eyang aktivitas apa yang dilakukan di dalam. Nah, aku ambil anduk, aku lihat ada eyang kakung lagi duduk di kursi tempat eyang biasa duduk sambil lihat TV.
Nah itu, saat itu Eyang duduk di situ sambil pakai kaos singlet legging warna putih, sambil makan keripik atau rempeyek, lupa aku. Aku lihat Eyang lagi duduk di situ. Aku biasa aja karena ya memang itu kegiatan yang biasa dilakukan Eyang gitu loh. Jadi nggak aneh sama sekali. Aku ambil anduk, terus aku ke kamar mandi. Sampai depan pintu kamar mandi, dari dalam kamar mandi ada yang buka pintu. Keluar dari dalam kamar mandi, Eyang kaku. Eyang kaku. Aku mau masuk, yang kaku keluar. Di situ aku kaget. Kenapa? Aku kaget. Loh, yang nembe siram baru mandi. Eyang bilang, iya. Ya terus yang di kamar siapa? Aku cuma bisa diem. Yang aku cuma jalan terus masuk. Dia cuma bilang, halo, aku beratus kok. Nah, aku nggak jadi mandi habis itu. Soalnya posisi kaget, masih kaget, agak takut juga. Walaupun ya itu sosok nggak menyeramkan, bener-bener wujudnya itu yang kakung lagi makan keripik atau rempeyek, aku lupa. Tapi masuk karena memang aku tuh penakut dulu ya. Dan di kamar Eyang ini bukan cuma aku yang pernah merasakan hal-hal seperti itu. Ibuku dulu pernah, waktu tahun kapan aku lupa, itu jam 2 yang kakung mau ada acara. Dan waktu itu udah jam 2 siang. Ibuku masih denger suara ngorok dari kamar yang kakung. Ya, ibuku ngira, wah, yang kakung belum bangun, padahal udah jam 2 mau ada acara. Nah, refleks, ibuku langsung buka pintu, mau bangunin yang kakung. Nah, posisi kamar Eyang itu, kalau tidur siang ya, itu gelap, lampu dimatiin, cahaya cuma masuk dari jendela yang di depan taman itu. Nah, posisinya tempat tidur Eyang itu dari besi, tempat tidur besi yang zaman dulu itu posisinya tinggi, terus ditutup kelambu. Dan kalau nggak salah kelambunya double, ditutup 2 kelambu. Jadi kalau kita buka pintu, kelihatannya tempat tidur berkelambu gitu loh. Nah, ibuku masuk, masih kedengeran suara ngoroknya. Terus ibuku cuma manggil, yang, tapi masih ngorok. Akhirnya ibuku masuk buat buka kelambunya. Ibuku masuk ke dalam, kelambunya dibuka, ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Ternyata yang kakung udah berangkat. Dan ibuku yang memang benar-benar penakut langsung lari keluar rumah. Dan suara ngorok ini nggak cuma didengar sama ibuku beberapa kali. Salah satunya mbak yang pernah kerja sama Eyang buat bantu-bantu di rumah, itu pagi hari, ini pagi ya, sekitar jam 9 atau jam 10 pagi, itu ada tamu nyari Eyang kakung. Jam 9 atau 10 pagi ada tamu nyari Eyang. Akhirnya mbak ini masuk ke dalam rumah buat manggil Eyang kakung. Nah, dari luar kamar itu kedengeran suara ngorok dari dalam. Akhirnya mbakku ngira, wah, Eyang kakung masih sare, masih tidur. Akhirnya mbak keluar lagi, mbak bilang ke tamunya, wah, nun sewu, Eyang masih tidur, yang kakung tesi sare gitu ya. Orangnya akhirnya pamit ya, terus mbaknya mau masuk. Nah, pas orang ini mau pamit, di depan rumah ketemu sama yang kakung pulang naik sepeda ontel tinggi. Yang kakung mau masuk ke rumah, orangnya mau keluar, kaget dong. Nah, di situ mbakku merasa mungkin takut campur malu, karena malu nanti dikira bohong sama tamunya. Lah, wong lagi pergi kok dibilangnya yang lagi tidur gitu loh. Nah, setelah tamunya pamit, baru mbakku cerita ke Eyang, loh, tadi
kirain yang masih tidur, soalnya kedengeran suara ngorok dari dalam kamar, padahal yang dari tadi di BWRI dan itu baru pulang gitu loh. Ya mbakku masih agak heran juga, terus siapa yang ngorok di dalam. Kemudian cerita tentang penjaga rumahku selanjutnya ini dialami sama temennya ibuku. Jadi ibuku punya temen perempuan itu sempat tinggal di rumah beberapa bulan ya, karena tinggal cukup lama di rumah. Akhirnya temennya ibuku ini setiap pagi bantu-bantu bikinin sarapan, masak gitu kan. Rutinitasnya setiap adzan subuh dia bangun sholat terus masak nasi, terus kadang beli sayur, belanja sayur gitu. Nah, suatu ketika entah mungkin dia kecapean atau apa ya, itu adzan subuh dia belum bangun. Yang biasanya udah bangun sholat terus bikin sarapan atau masak nasi, dia belum bangun. Dan yang terjadi, pipinya ada yang nampar. Pipinya ada yang nampar. Tapi tamparan halus ya. Ada yang nampar halus gitu sambil bilang, "Ani." Yang dalam bahasa Indonesia artinya bangun. Nah, kaget dong temennya ibuku ini. Dia langsung buka mata, itu masih kelihatan samar-samar ada sosok kakek berjubah, jubah panjang, kemudian pakai sorban. Tapi aku lupa jubah sorbannya itu putih atau hitam, aku lupa ya. Nah, kaget langsung temennya ibu ini bangun, langsung ambil wudhu, sholat, terus masak nasi. Nah, dia karena memang pemberani ya, dia memang aslinya sosok orang pemberani. Jadi ya cuma setelah kejadian itu dia cuma bilang, "Matur nuwun mbah, terima kasih mbah." Artinya dia sudah diingatkan akan tugasnya selama sehari-hari. Untuk sosok kakek berjubah ini, aku juga pernah melihat, walaupun tidak secara kasat mata secara langsung, tapi aku pernah melihat secara visualisasi. Aku pernah dibuka batin, mata batin mungkin ya, dalam arti spiritualitas, jadi dibersihkan, batinku dibersihkan sama temennya bapakku. Itu dengan cara yaitu pembersihan batin, kemudian meditasi. Dan di meditasi itu temennya bapakku ini nyuruh aku buat memvisualisasikan kondisi di rumahku. Coba kamu visualisasi, kamu tenang, duduk tenang, ini di alam terbuka. Kemudian aku merem, fokusku cuma satu, membayangkan rumahku. Kemudian ditanya, apa yang aku lihat? Dan yang aku lihat adalah sosok kakek tua berjubah, jubah hitam dan juga sorban hitam, membawa tongkat. Itu mungkin sorban atau kain, pokoknya nutupin wajahnya segini, dan tidak terlalu tinggi. Itu berdiri di depan rumahku persis. Dia bawa tongkat kayak gini di depan rumahku, cuma diem aja gitu. Karena mungkin ya memang karena ini masih tahap-tahap awal ya, aku cuma disuruh untuk memvisualisasikan kondisi di rumahku, dan yang masuk ke dalam visualisasiku ini adalah sosok tersebut. Dan setelah aku cerita, ya ternyata memang benar, itu sosok yang menjaga di rumahku, dan itu memang leluhur yang ada di situ. Dan jika disebut namanya, aku paham, oh ternyata yang ini yang menjaga di rumahku. Karena ada beberapa kejadian atau beberapa hal-hal mistis yang terjadi di rumah ini, walaupun tetap konteksnya positif, tetapi yang aku tetap penasaran sebenarnya apa aja yang ada di rumah ini. Kemudian waktu itu pernah ada temennya Eyang yang memang memiliki kemampuan untuk
melihat hal-hal gaib, tanya ke orang tersebut, sebenarnya sosok apa yang ada di rumahku, yang menjaga rumahku saat ini. Jawaban orang tersebut cukup mengherankan karena jawabannya adalah sosok-sosok tersebut memang sudah menunggu sejak ratusan tahun yang lalu, sudah menunggu di tempat itu. Mereka bilang apa? Karena mereka tahu bahwa di tempat itu, di tempat ini saat ini, di rumahku, itu akan ditempati oleh Eyang Sudito Sewoyo. Jadi mereka memang sudah sejak ratusan tahun yang lalu menunggu di tempat ini, tidak mau pergi kemana-mana karena tahu yang menempati ini nantinya adalah Eyangku sendiri. Makanya sejak saat itu, setiap ada kejadian apa, ya selalu berpikir, oh ini benar-benar positif, tidak ada energi negatif, yang justru malah kita bersyukur dengan adanya penjaga di rumah kami yang sifatnya positif, ini bisa menghalang sosok-sosok yang memiliki energi agar tidak bisa masuk ke dalam rumah kami. Itu adalah keuntungan yang menurut kami bisa kami rasakan saat ini. Contohnya, pernah dulu di tempatku itu lagi musim tuyul ya, banyak banget orang di RT ku khususnya itu yang kehilangan uang. Nah, waktu itu ibuku baru dapat arisan, bener-bener baru dapat arisan, terus masuk ke kamarku, itu naruh uang dapat arisan itu di bawah laci di kamarku, di bawah lemari kecil di meja kamarku ditaruh, dan di bawah taplak meja taruh di situ. Kemudian mamaku pergi, ibuku pergi keluar. Nah, mau ngecek uang itu lagi, uangnya hilang dong. Uangnya hilang, dan karena lagi heboh-hebohnya isu tuyul di situ, ibuku itu cuma duduk di depan meja itu, cuma bilang, intinya tuyul, kalau kamu ngambil uang itu tolong kembaliin. Nah, ini menurut saya ya gimana ya, secara gampangnya atau secara bodohnya aku mengartikan itu kayak gini. Jadi penjaga rumahku itu sempat kecolongan, ada tuyul masuk ambil uang ibuku gitu. Nah, karena ibuku merasa kehilangan banget, mungkin leluhur atau penjaga rumahku ini akhirnya nangkep si tuyul itu lagi, dan ibuku lagi duduk di depan meja itu, tahu-tahu taplak mejanya itu, kain mejanya itu goyang, kain mejanya goyang, terus ibuku cek tempat itu lagi, uangnya udah di situ lagi, dan mungkin itu tuyulnya udah ngembaliin lagi ya uangnya. Jadi menurutku dengan penjaga yang ada di rumahku saat ini, kami bersyukur dan tidak perlu ditakutkan. Termasuk di rumah kalian, jika ada sosok gaib penjaga rumah kalian, percayalah jika apa yang kalian lakukan selama ini adalah hal-hal positif, pasti yang ikut dengan kalian juga sosok-sosok yang memiliki energi positif. Mungkin sekian aja cerita tentang penjaga gaib di rumahku. Untuk cerita-cerita selanjutnya kalian bisa terus tonton di video-video saya selanjutnya, makanya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.